Wasalli wasallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulil barakat sayyidil wujud Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa yang mengerjakan sholat tetapi sholatnya tak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, maka semakin banyak sholat akan semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Hadratil kiram, para alim, ulama, para kiai, ustadz dan ustadzah, wabil khusus pembawa akidah, penyampai risalah, bil khusus tentunya yang sama-sama kita hormati para pembina Majelis Taklim At-Tadhkir Kota Palembang yang hadir maupun yang belum sempat hadir. Kita doakan para guru, para pembina kita dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Khusus bil khusus tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku seiman, seakidah, kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan satu tujuan, yaitu mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala yang kami hormati, yang insya Allah juga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala rahimahumullah. Tentunya mari sama-sama kita mengawali majelis taklim malam hari ini dengan rasa syukur. Berterima kasih kita kepada Allah, Bapak Ibu hadirin saudaraku sekalian. Ternyata Allah masih menyayangi kita. Sayangnya Allah, kita masih digerakkan tubuh ini untuk bisa hadir di majelisnya Allah. Majelis zikir, majelis taklim, majelis yang disukai oleh Allah subhanahu. Tak banyak Bapak Ibu, banyak orang yang ada di kota Palembang ini, banyak yang mengaku beriman, berislam kepada Allah, tetapi tidak banyak yang dikasih kesempatan oleh Allah untuk berzikir. Mungkin karena hati kita, termasuk kami yang hampir mati sakit-sakitan, ataukah mungkin kita kurang memahami bagaimana fadilah zikrullah, keutamaan zikir kepada Allah. Ini yang menyebabkan kita menganggap sepele hal daripada zikir kepada Allah. Padahal Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau berkenaan dengan perintah dan kewajiban, ingat kepada Allah, zikru
adalah salah satu kewajiban kita. Bahkan sholat yang diwajibkan oleh Allah itu tujuannya adalah untuk zikir. As-sholatu lidzikri. Nah, itu dalilnya kata Allah. Sholatlah kamu untuk ingat kepadaku, kata Allah. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, bersyukur kita kepada Allah. Ternyata di bulan ini kita masih dikasih kesempatan oleh Allah menggunakan mulut kita, menggunakan waktu kita untuk berzikir bersama kepada Allah. Mahal berzikir ini Pak Bu. Banyak orang yang pintar, profesor, doktor, tetapi belum tentu mulutnya dikasih kesempatan oleh Allah untuk berzikir. Coba kalau kita mau jujur, yang galau-galau ada di sini, pengen gak hidup bahagia? Pengen gak hati tenang? Hati tenang ini mahal ternyata Pak Bu. Kalau dulu mungkin sebelum ikut ngaji, kita jauh daripada tuntunan hidayah Allah, menganggap ketenangan itu kalau banyak duit. Betul? Ketenangan itu mungkin banyak anak. Ketenangan itu mungkin melimpah harta benda, mobil yang mewah. Begitu kita sudah punya banyak duit, sudah banyak harta, tetapi kenapa sang hati batin kita masih resah, gelisah, galau? Kenapa? Karena memang di Al-Quran Allah jelaskan ketenangan itu hanya bisa diraih dengan mengingat Allah. Kalau dalil pasti sudah hafal kalau gitu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah yang menerangkan, bukan hartamu, bukan banyak duitmu, bukan pangkatmu yang membuat hatimu, jiwamu tenang, tetapi kata Allah, yang membuat hati tenang itu adalah zikir kepada Allah. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita zikir kepada Allah, banyak duit gak jadi masalah. Jangan takut banyak duit, asal zikir kepada Allah. Sebab kalau banyak duit tidak zikir kepada Allah, mulai bapaknya macam-macam. Betul Bu? Sama ibu-ibunya juga, kalau banyak duit tidak zikir kepada Allah, selesai. Kaget dulu sholat, tak habis ke duit dulu, jalan ke mall, jalan ke danau. Betul? Insyaallah ibu-ibu di sini tidak lagi. Amin. Maka bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, marilah kita menggunakan sisa-sisa umur. Sebab kita hidup ini Pak Bu, saudaraku sekalian, tidak lama. Kata Nabi 60-70 selesai. Nabi pun telah mencontohkan dirinya. Allah beri contoh kepada Nabi 63 Nabi selesai. Nak kemana kita? Dunia ini sifatnya sementara. Dunia ini sementara untuk mengumpulkan bekal pada kehidupan yang sebenarnya, yang kekal abadi, tak berujung. Itulah kehidupan akhirat. Maka majelis taklim at-tazkir mengajak, ayo kita memikirkan akhirat kita. Ayo kita mendekatkan diri kita kepada Allah yang memiliki dunia, yang memiliki akhirat. Bagaimana caranya? Yang pertama, sisihkan waktu kita untuk ke majelis taklim. Di sini ada mingguan, ada juga bulanan. Jangan sampai waktu yang ada diberikan oleh Allah tidak kita gunakan untuk ke majelis taklim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala manusia mati, menyesallah.
laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, kiranya Engkau berkenan untuk menunda kematianku. Ini kalimat dialog ketika orang sudah meninggal, Bapak Ibu. Dia memohon kepada Allah sedetik baik, ya Allah, semenit baik, 1 jam baik, Engkau tunda kematianku. Pak sodako, aku akan bersodako. Wa aku minas sholihin, dan aku akan berusaha menjadi orang yang baik. Aku nak berzikir, aku nak sholat. Biasanya kan kayak itu, Pak. Betul lah. Kapan kita sakit, Allah sakit. Mulai di hati berdoa. Kalau kau sembuh ke ya Allah, aku nak melok ngaji. Kalau kau sembuh ke ya Allah, aku nak sholat tahajud 20 rakaat. Kalau kau sembuh ke ya Allah, aku nak puasa. Betul tak? Begitu dikasih kesehatan, bukan lupa, lupa. Maka mari Bapak Ibu hadirin sekalian, tak bosan-bosannya kami untuk mengingatkan diri sendiri dan kita semua selaku saudara seiman seakidah. Silakan kita kejar dunia sebaik-baik mungkin, sebab jangan sampai kita hidup di dunia menjadi beban orang lain. Cari rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak. Gunakan sebagiannya untuk ibadah kepada Allah dan persiapkan akhirat kita. Kenapa? Karena kita akan mati. Semua ini akan kita tinggalkan. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, di majelis taklim at-tasbih ini kita diajak oleh guru besar kita untuk mempersiapkan diri. Kita kalau nak ngejakartakan persiapan diri, seminggu, sebulan, 3 hari, 5 hari sebelum berangkat persiapkan diri. Itu ke Jakarta. Kalau pergi umroh haji yang agak jauh ke Arab, yakin ada yang sudah 20 tahun mendaftarkan diri ke haji. Betul? Ini kita akan berangkat ke akhirat. Sudahkah kita persiapkan diri kita? Jangan sampai kita menyesal yang masuk di dalam ayat yang disinggung Allah tadi. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, ayo yang kedua, apa bekal kita untuk menghadap Allah? Sebab majelis taklim at-tasbih ini tidak mengajak untuk cari pahala. Loh, kok cari itu? Dengar itu lu penjelasannya. Tidak juga ngajak nak masuk surga. Tapi majelis taklim at-tasbih hadir sebagaimana Rasulullah, para anbiya, para rasul hadir ke muka bumi mengajak untuk kembali kepada Allah. Yakin kalau sudah kita diterima kembali pada Allah, jangankan sikok surga, 1000 surga akan diinjil oleh Allah. Jangankan 1000 pahala, 2 triliun pahala akan diinjil oleh Allah. Kalau Allah ridho. Maka kita belajar Bapak Ibu, Ustadz juga belajar. Sholat kita sudahlah bukan nyari pahala. Bagaimana sholat ini lillahi ta'ala bisa diterima oleh Allah. Kita bersedekah dengan uang 1000, 100.000, 1 juta, 1 miliar. Sudahlah bukan ingin jadi pahala masuk surga. Bagaimana Allah ridho. Pun sama kita dengan berzikir tiap bulan datang ke majelis ini, mencari yang dicari adalah ridho Allah. Maka Bapak Ibu adik sekalian, ayo selanjutnya kita persiapkan diri batin kita. Sebentar lagi kita akan ditata, dibimbing, ditata batin kita untuk zikir kepada Allah. Zikir itu salah satu manfaatnya membersihkan setan-setan yang ada di dalam tubuh kita, di dalam batin kita. Kalau setan yang ada di dalam rumah itu tidak bahaya, baca Yasin, insya Allah hilang. Tapi setan yang ada di dalam batin ini, inilah yang menyebabkan kita susah dunia dan akhirat. Apalagi nak kembali kepada Allah Al-Malikul Quddus, Allah yang Maha Raja lagi Maha mensucikan. Kita minta kepada Allah agar batin kita disucikan.